Mantan anak buahnya jadi tersangka KPK. Tito Surati Kemenkyu minta Kemendagri tak dilibatkan di dana pemulihan ekonomi nasional. Gimana Pak Arman? Ya, jadi pertama tentu sebagai warga negara baik dan benar hari ini menjabat ya, tentu saya hadir untuk menghadiri panggilan dari KPK sebagai saksi. Kegiatan penyidikan dugaan korupsi pengajuan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional atau dana PEN tahun 2021 dengan tersangka MAN dan kawan-kawan, tim penyidik KPK telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, yaitu ASN pada Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk tersangka selama 20 hari pertama dimulai tanggal 2 Februari tahun 2022 sampai dengan 21 Februari 2022 sebagai berikut, yaitu MAN ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Mudah-mudahan dengan ditangkapnya di sini, kemarin rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sudah lebih ketat. Nah, itu salah satu feedback kepada Kementerian Dalam Negeri bahwa rekomendasi kalau bisa semaksimal mungkin tutup celah untuk dijadikan alat bergening. Ini Kementerian Dalam Negeri juga sudah sangat proaktif meminta informasi-informasi dari KPK. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan untuk tidak lagi dilibatkan dalam pertimbangan untuk pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional. Surat itu dikeluarkan Tito usai mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Muhammad Ardian Norvianto jadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ardian diumumkan KPK sebagai tersangka suap pengajuan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional daerah tahun 2021 untuk Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Bapak Mendagri atas hasil pembahasan kolektif di Kemendagri telah mengirimkan surat ke Kementerian Keuangan bahwa tidak perlu lagi keterlibatan Bapak Mendagri di dalam memberikan pertimbangan pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional, ujar Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjunta dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selain itu, ujar Tumpak, dalam memberikan pertimbangan untuk pengajuan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional daerah tersebut, Kemendagri hanya diberikan waktu 3 hari. Menurutnya, waktu yang diberikan tidak cukup untuk Kemendagri memberikan pertimbangan secara komprehensif terkait peminjaman dana pemulihan ekonomi nasional daerah tersebut, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kalkulasi dari berbagai aspek secara komprehensif, kata Tumpak. Oleh karena itu diputuskan dikirimkan surat dari Mendagri ke Kemenkyu untuk tidak lagi ikut memberikan pertimbangan ini, ucap dia. Di sisi lain, Kemendagri juga terus berupaya menutup celah korupsi dalam berbagai tugas yang harus dilakukan, misalnya evaluasi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Tumpak, pihaknya kini menggunakan teknologi informasi melalui sistem informasi pembangunan daerah dalam melakukan evaluasi APBD guna mengedepankan transparansi. Selain itu, Kemendagri juga melibatkan pihak luar seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan evaluasi tersebut. Intinya, kami berusaha dalam evaluasi APBD ini meminimalisir resiko terjadinya fraud dan bahkan transaksi dengan salah satu cara menghindari adanya pertemuan face-to-face. Jadi data itu dikirimkan by online yang saat ini menggunakan SIPD, papar Tumpak. Dalam kasus ini, Bupati Nonaktif Kolaka Timur Andi Merianur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kolaka Timur Laude Muhammad Syukur juga diumumkan sebagai tersangka. Ardian diduga menerima 1,5 miliar rupiah dari Andi Meria melalui Laude M. Syukur sebagai fee atas persetujuan peminjaman dana pemulihan ekonomi nasional yang diberikan untuk Kabupaten Kolaka Timur.